Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam, Semeton Bhakta Hindu Nusantara dimanapun berada. Pagi ini ngobrol-ngobrol santuy gitu ya. Ngobrol santuy ini terkait dengan diksa. Karena setiap griya biasanya itu diksanya beda-beda. Karena mereka berpedoman pada lontar-lontar masing-masing. Ya, makanya terdengar beda-beda. Ketika generasi kita belajar, bingung generasi kita ya, semeton ya. Jadi kita dikatakan kitab suci agama Hindu itu Weda. Nah, Weda yang otoritasnya tertinggi adalah Sruti. Nah, Sruti ini tidak semua orang bisa mempelajarinya. Nah, dengan demikian bagi orang-orang yang bisa mempelajarinya, mereka membuat sendiri pakemnya. Nah, ini bagi griya yang mempelajari maka pakemnya sendiri gitu menurut mereka. Dan itu berbeda-beda. Ada yang dari mangku bisa langsung didikse, ada yang jero gede langsung didikse, ada yang proses pembelajaran yang disebut dengan bawati ya. Jadi sangat beda-beda, dan ini termasuk membuat iri hati gitu. Karena kadang baru mangku sudah didiksa gitu. Jadi di mana benang merahnya? Kenapa bisa begitu tidak sama ya? Nah, sehingga generasi muda kita, termasuk saya sendiri, bingung gitu. Yang mana? Nah, dengan demikian saya mencoba membuka Sruti, kitab suci Weda. Sebenarnya diksa itu bagaimana sih gitu. Kita harusnya berpatokan pada Sruti, Weda tertinggi kita, bukan dari pakem sendiri-sendiri. Ya, walaupun memang kita menganut Desa Kalapatra, tetapi tidak segitunya, berbeda-beda ya. Gitu. Sehingga secara kualitas tidak sama. Sulinggih-sulinggih yang dari griya mana itu tidak sama secara kualitas, itu diakui ya. Gitu. Jadi bagi yang memiliki atau berilmu tentang Weda, sebaiknya kita merujuk pada Sruti murninya gitu. Nah, dalam hal ini saya mencoba membuka wawasan kita, wawasan saya terutama dalam proses belajar ini, bagaimana diksa menurut Sruti. Dan saya mendapatkan diksa yang saya buat tema, yaitu Diksa Widi Sruti Murni gitu, namanya Diksa Widi Sruti Murni, yaitu pedoman penyucian dan penabisan menurut wahyu asli Weda gitu ya. Jadi saya sengaja tidak berpijak pada semerti ya maupun lontar, karena itu sangat berbeda-beda, yang buat kepala juga pusing ya. Nah, nanti akan kita coba membuka ya, membahas bagaimana menurut Sruti terkait dengan diksa tersebut. Nah, kali ini coba kita membuka ya, atau saya membentuk kitab, namanya Kitab Suci Diksa Widi Sruti Murni. Nah, jadi ini Diksa Widi yang sumbernya memang dari Sruti Murni, namanya Kitab Suci Diksa Widi Sruti Murni. Jadi sumbernya dari Sruti, yaitu Caturweda dan Upanishad ya. Itu berdiri di sana kita. Nah, sekarang kita tentunya tidak hanya langsung diksa. Nah, diksa itu mungkin ada yang dari pradiksa, proses diksa, diksa dan setelah diksanya apa yang harus dilakukan. Dan tidak sederhana yang kita duga mungkin ya, dan ini memang terlalu rumit gitu, tetapi bisa kita urai gitu. Yang penting kita mau belajar ya, intinya seperti itu. Nah, Semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, di dalam diksa ini pengertiannya menurut Sruti ya, tepatnya pada Rigveda ya. Pada Rigveda ini dikatakan diksa tapas tanuwam sincatah sutam somam yajniyam.
Nah, artinya apa? Melalui penyucian atau diksa dan tapah, tubuh disucikan agar layak menerima soma suci dalam yatnya. Nah, makna ini menjelaskan bahwa diksa adalah pembersihan kesadaran, ya, pembersihan kesadaran tubuh, pikiran dan jiwa, agar dapat apa? Agar dapat menampung soma, yaitu rasa suci pengetahuan dari Brahman sendiri. Dalam Shruti juga dijelaskan bahwa soma bukan minuman, ya, bukan minuman fisik semata, ya, itu. Jadi, tetapi nektar itu sari, ya, bisa dibilangkan sarinya. Tetapi nektar kebijaksanaan dan penyatuan dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan soma, ya. Soma itu sebuah nektar, bukan minuman fisik. Nah, diksa bukan hanya ritual upacara, tetapi merupakan titik kembali atau dwijati dari manusia biasa menjadi manusia Brahmanista. Nah, semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara, kira-kira tujuan dan hakikat diksa itu apa? Nah, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa, kemudian hakikatnya apa. Nah, dijelaskan dalam Weda, kitab kita, ya, tepatnya pada Atharva Weda, dijelaskan di sana, Janmana jayate sudrah samskarat dwijati uciate. Nah, dengan kelahiran jasmani, manusia biasa atau sudra, ya, saya ulangi, dengan kelahiran jasmani, manusia adalah sudra atau manusia biasa maksudnya. Begitu lahir brojol, ya itu sudra lah, siapapun itu. Ini di dalam Shruti tidak ada yang begitu lahir langsung jadi Brahmana, itu tidak ada. Aduh, kau besar gitu, nggak ada, ya. Ide bagus atau apa gitu, tidak ada. Semuanya sudra. Ini Shruti yang mengatakan. Itu, ya. Dengan penyucian atau samskara, maka ia disebut lahir kedua atau dwijati. Nah, seperti itu. Kemudian, maka diksa adalah proses samskara utama, ya, yang menjadikan seseorang layak disebut dwija. Bukan karena kasta, ya, tapi karena kesadaran spiritual, tapi karena kesadaran spiritual telah lahir. Seseorang yang telah didiksa berarti, semeton, telah melewati pembersihan ego, seperti itu. Kalau sudah didiksa nggak ada ego, ya, itu nggak ada saya ini, seperti itu nggak ada. Kemudian siap menerima pengetahuan Weda, gitu. Weda, ya, dikatakan Weda itu kalau di struktur Weda ada Shruti dan Smrti. Nah, Shruti adalah wahyu Tuhan atau yang langsung didengar. Kemudian Smrti adalah penjelasan keterangan untuk menjelaskan Shruti tersebut. Seperti itu, ya. Nah, ketika Smrti dan bawahnya yang berusaha menjelaskan Shruti itu bertentangan, maka kita harusnya merujuk kepada Shruti, bukan menjalankannya terus, ya. Gitu, ketika bertentangan. Misalnya berdebat antar bhakta, Tuhan saya ini, Tuhan saya itu. Nah, itu berdebat. Itu di kalangan Smrti, ya. Apalagi Purana-Purana dan Itihasa, itu berdebat. Maka kita harus balik lagi meninjau Shruti. Seperti itu, supaya terhindar dari perdebatan. Itu yang baik, semeton. Bukan terus diperpanjang perdebatan itu, ya. Kemudian tentunya kita siap menegakkan tapah dan yatnya bagi dunia. Nah, itu, semeton. Kita harus siap, ya. Pertama, saya ulangin, bahwa begitu kita didiksa itu berarti telah melewati pembersihan ego. Kemudian kita siap menerima pengetahuan Weda. Jadi didiksa dulu baru kita siap menerima pengetahuan Weda. Ya, belajarnya sebelumnya nggak apa-apa, bagus, ya. Kemudian kita siap menegakkan tapah dan yatnya bagi dunia. Nah, seperti itu. Kemudian
bagaimana sih sebenarnya kelayakan calon diksita ini atau calon sadaka ini? Nah, Shruti menyebut bahwa seseorang yang siap menerima diksa harus memenuhi 3 landasan serada. Ada 3 landasan serada, yaitu serada ya, kemudian tapah dan brahmacarya. Ya, ada 3 landasan, yaitu serada, tapah, dan brahmacarya. Nah, hal ini dijelaskan pada Mundaka Upanishad ya. Tapasya brahmacaryana sradya widyayace. Reshayo vitama yawah tapu diksam upasate. Nah, artinya apa? Dengan tapa, kesucian, keyakinan, dan pengetahuan, para resi yang bebas dari amarah menjalani penyucian diksa. Nah, gitu. Artinya seseorang calon diksita bukanlah yang mencari kehormatan, melainkan yang siap disucikan, ya. Jadi seseorang calon diksita itu bukanlah mencari kehormatan, melainkan yang siap disucikan. Nah, bagaimana ciri-ciri kelayakan calon diksita ini, teman-teman? Ini penting untuk kita ketahui. Biasanya pertama, memiliki keyakinan kuat atau serada, ya. Itu keyakinannya terhadap Brahman tentunya. Kemudian menjalani tapah, yaitu disiplin dan kesederhanaan hidup. Ya, bukan mewah malahan, sederhana. Ya, mungkin termasuk pelinggih griyanya gitu. Intinya kesederhanaan, bagusnya gubuk mungkin ya. Ya, yang disebut sederhana zaman sekarang lah ya. Gitu. Kemudian menjaga brahmacarya atau kesucian tubuh dan pikiran. Itu ya. Kemudian tidak terikat oleh hawa nafsu atau dendam. Itu yang harus dihilangkan. Gitu. Kemudian menyadari bahwa diksa bukan puncak. Diksa itu bukan puncak, tetapi awal jalan penyatuan. Seperti itu. Kemudian upawasa dan samskara awal. Upawasa atau puasa ya maksudnya, bukan sekedar tidak makan semeton, melainkan berdiam dekat dengan Brahman. Kata upa dan wasa berarti tinggal di dekat. Maksudnya tinggal di dekat Brahman. Itu ya. Jadi calon diksita melatih diri untuk tinggal dalam kesadaran Tuhan selama masa persiapan. Seperti itu. Ya, kita baca terus Weda, belajar gitu ya. Ya. Kemudian proses samskara awal ini meliputi pertama buta sudi. Nah, buta sudi ini penyucian unsur tubuh. Seperti panca mahabhuta ini disucikan, begitu ya. Nah, buta sudi ini dapat dijelaskan oleh Weda melalui Yayur Weda ya, yang kita dapat pahami bahwa Yayur Weda merupakan salah satu dari catur Weda. Gitu. Nah, bunyinya adalah Pertiwiya apah tejah wayuh akasam ce mesudamastu. Semoga tanah, air, api, udara, dan akasa atau ruang dalam diriku menjadi suci. Seperti itu ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya duduk di tempat yang sunyi, tarik napas panjang dan sadari unsur tanah atau stabilitas, kemudian air atau emosi ya, api atau semangat, dan udara pikiran, kemudian ruang atau kesadaran kita. Kemudian ucapkan mantra ya, dengan niat mensucikan tubuh dari segala kotoran karma. Jadi mantra tadi ya yang disebutkan adalah semoga tanah, air, api, udara, angin, akase ya itu menjadi suci. Nah, itu maksudnya mantranya.
Ini saya ulangin. Pertiwiya apah tejah wayu akasam ceme sudamastu. Itu ya. Itu diucapkan. Kemudian kita harus bisa mantra japa penyucian pikiran. Nah, di dalam Rigveda, Brahmano sya mukam asit. Brahman adalah mulut, sumber ucapan dari makhluk agung ini. Nah, maknanya apa? Segala kata yang diucapkan seseorang, ya, maksudnya seseorang calon diksita harus menjadi persembahan bagi Brahman. Oleh karena itu, sebelum diksa, wacana disucikan dengan japa, ya. Japanya nih saya break dikit yang dari Shruti ya. Oh buame manasi pratiste mano me waci pratistam. Seperti itu. Semoga ucapanku menetap dalam pikiranku, pikiranku menetap dalam ucapanku. Nah, itu dari Taittiriya Upanishad. Kemudian pemilihan guru ini penting. Sebelumnya saya sudah share juga ya. Memilih guru ini kan ada yang benar-benar guru masih duniawi ya. Masih memikirkan membuat paket gitu kan. Kemudian dilarang melihat mata, kemudian mengisap jempol. Itu kan ajaran-ajaran yang mungkin belum sesuai dengan Shruti ya. Itu mungkin sesuai dengan dreste masing-masing. Ya kita hormati ya. Tetapi kita mencoba kembalilah ke Shruti. Jadi generasi muda kita tidak bingung seperti itu ya. Nah, bagaimana kita memilih guru atau acarya? Di sini disampaikan oleh Shruti, ya, guru bukan pemberi status tetapi pembuka pintu Brahman. Dalam Chandogya Upanishad, acaryawam puruso weda. Nah, hanya dia yang memiliki acarya, yang benar-benar mengetahui Brahman. Ini Shruti sebetulnya. Jadi tidak ada kata-kata yang saya sendiri yang mengarang gitu. Ini Shruti yang berkata gitu. Nah, ciri-ciri guru dalam Shruti yaitu strotriya. Strotriya ini apa? Nah, strotriya ini telah menguasai Shruti dengan benar. Ya, beda ya. Shruti sama lontar itu beda. Shruti, Smrti, ya. Karena berbeda-beda, makanya kita harus kembali ke Shruti. Ya, Strotriya telah menguasai Shruti dengan benar. Kemudian Brahmanista, hidup dalam kesederhanaan Brahman. Kalau masih melimpah pengen ini, wah ya sudah itu ya. Kemudian tidak mencari murid, tetapi menunggu murid yang benar-benar siap. Tidak mencari murid, tetapi menunggu murid yang benar-benar siap. Seperti itu sebetulnya. Kemudian memandang semua murid sebagai cermin Brahman itu sendiri. Jadi seorang guru atau nabi itu memandang murid sebagai cermin Brahman. Bayangkan. Ya, luar biasa. Kemudian upasadana itu pendekatan kepada guru. Nah, pendekatan kepada guru ini dijelaskan melalui Taittiriya Upanishad ya. Matra Dewo Bawa, Pitra Dewo Bawa, Acarya Dewo Bawa. Jadilah engkau yang menghormati ibu sebagai dewa, ayah sebagai dewa, dan guru sebagai dewa. Nah, pendekatan dilakukan dengan apa sebetulnya? Nah, maksudnya pendekatan ini membawa persembahan simbolik, berarti simbol ya. Ya, sebagai simbolik itu air suci, bunga, dan api kecil ya. Itu dipamanggih, ditaruh. Kemudian menyentuh kaki guru dengan hati, tunduk maksudnya. Menyentuh hati guru dengan hati tunduk, bukan secara jasmani.
Jadi kan kebanyakan kita menyembah kaki gitu simboliknya ya. Nah di sini menyentuh kaki guru ini bukan jasmani, paham ya? Jadi jasmani itu fisik kita. Kadang kita lihat ya, orang ngambil kaki Sunan Sulinggi terus dicium gitu kan, apalagi mengisap jempol gitu ya. Sruti tidak mengatakan seperti itu. Nah Sruti mengatakan bahwa itu bukan secara fisik gitu. Nah menyentuh kaki guru dengan hati tunduk itu bukan secara jasmani, ya jasmani wajib, tetapi dalam makna nyerah penuh jiwa maksudnya. Jadi kita pasrah kepada sang acarya, sang guru. Nah, kemudian mengucapkan apa? Mengucapkan mantra penyatuan semeton. Bagaimana mantra penyatuannya? Om Gurawe Namah, Om Brahma Widya Praptaya Namah. Nah itu. Hormat kepada guru, hormat kepada pengetahuan Brahman yang hendak kuterima. Seperti itu. Nah itulah semeton ya. Dari awal tadi saya sampaikan itu sangat jelas kalau dari Sruti. Kalau andai saja Sruti dijadikan pedoman untuk saat ini para pejabat Sulinggi yang di pusat sana atau parisade yang di pusat sana membuka atau membuat paradigma baru atau metode baru dengan kemajuan teknologi saat ini ya, semua bisa dicoba kita dengan bantuan ya, kita mengkaji kemudian kita buat pedoman-pedoman yang bersumber dari Sruti sehingga semeton kita terutama generasi muda kita tidak bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Kan kita sibuk sendiri, mereka udah kemana-mana kan, lompat pagar kita sebutkan karena begitu sibuknya kita gitu ya, ngurusin semua ayat-ayatnya yang bersifat fisik ya tentunya ya. Nah seperti itu. Nah semeton dapat saya simpulkan untuk awal ini ya, dapat saya simpulkan untuk awal pradiksa ini bahwa diksa adalah kelahiran kembali melalui kesadaran Brahman, bukan status sosial ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan itu naik pangkat, dia pengen jabatan, bukan. Tapi itu kesadaran Brahman ya, bukan status sosial. Calon diksita harus memurnikan tubuh ya, atau buta sudi tadi, pikiran, mantra japa, dan niat atau serada. Kemudian guru dipilih karena Brahmanista bukan garis keturunan. Nah seperti sebelumnya juga saya sampaikan, tidak ada itu dari kita kawitan ini kawitan itu. Berguru itu bukan dari keturunan darah ya. Kita semua sama, yaitu cerminnya Brahman. Seperti itu, yang penting mau belajar ya. Itu guru dipilih karena Brahmanista bukan garis keturunan ya, jelas. Kemudian upasadana adalah penyatuan jiwa murid dan guru dalam semangat yatnya suci. Jadi antara murid dan guru itu ada penyatuan jiwa Brahmannya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saya dapat sampaikan semeton. Kalau ada request terkait dengan pembahasan diksa lebih lanjut, silakan isi di kolom komen. Kemudian kesempurnaan adalah milik Ide Sayang Widiwase Sang Brahman, kekurangan adalah milik saya. Mohon maaf atas kurang berkenan dan silakan berikan komentarnya. Demikian saya ucapkan Om Santi 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 Om Rahayu.